ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa ITV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tantangan, dan memberi tuntutan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya. Kita awali dengan high schooling, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Selamat menyaksikan. Teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita sedang ada dalam program Tutur Sebelum Tidur. Mau tahu nggak cerita apa yang kita bawain kali ini? Yuk kita dengerin setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah teman-teman, Awin dan juga Trina mau tahu nggak kita cerita tentang apa hari ini? Apa yuk? Mau tahu? Mau tahu Kak Dia, judul cerita kita apa sih hari ini? Nah, judul cerita kali ini yaitu berkah. Oke, di sini Kak Dia saja cerita ya. Nah, pada suatu hari di sebuah pedesaan ada juragan yang kaya raya banget. Dia kaya, duitnya banyak, rumahnya megah kayak istana. Nah, tapi dia sombong banget, sombong, pelit. Nah, rumah dia kan gede banget tuh. Nah, sebelah rumah dia ada rumah yang kecil, rumah tua yang reot. Itu adalah milik si bapak-bapak miskin. Nah, teman-teman, si orang kaya ini selalu sombong, selalu berbuat masalah sama orang-orang miskin. Dia menganggap bahwa dia tidak akan memberikan apapun kepada orang-orang miskin karena duitnya dia, ya duitnya dia tidak akan menolong orang lain. Sampai akhirnya suatu hari ada seorang pengemis tua datang ke rumahnya si bapak kaya raya ini. Pengemis itu datang untuk meminta sedekah, meminta makan, tetapi bukannya diberi makan, bukannya diberi rezeki, pengemis itu malah ditendang keluar sama bapak-bapak kaya yang sombong ini. Jahat banget nggak? Jahat banget dong. Jahat kan? Nah, setelah itu pengemis ini malah bertemu dengan bapak-bapak yang miskin tadi yang rumahnya di sebelah bapak kaya itu. Tapi bapak miskin ini memiliki hati yang baik, sabar, suka menolong. Akhirnya bapak miskin ini pun mempersilahkan pengemis ini untuk bermalam di rumahnya, dikasih makan. Ya walaupun seadanya, tapi bapak miskin itu masih memiliki sifat untuk saling berbagi.
Nah, sudah malam yang panjang sudah lewat, sampai akhirnya keesokan paginya bapak miskin ini bangun dari tidurnya. Dia kaget banget melihat rumahnya yang tiba-tiba penuh dengan perabotan mewah, penuh dengan perabotan yang mahal, rumahnya jadi rapi. Sampai akhirnya bapak yang miskin ini sadar bahwa yang membuat dia menjadi kaya, banyak duit itu adalah berkah dari dia menolong si pengemis tadi lah yang ternyata menolongnya. Nah, ketika ia sudah terkenal dengan banyak duit sekarang, dia tetap memiliki hati yang murah hati, sering berbagi, nggak sombong. Nah, si bapak kaya ini tahu nih bahwa tetangganya yang dulunya miskin sekarang sudah punya duit banyak, dan dia juga mencari tahu kenapa ya tetanggaku yang miskin ini bisa punya banyak uang. Akhirnya bapak tua ini tahu kalau si bapak miskin ini dapat duit dari pengemis yang datang tempo hari lalu. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat diambil dari cerita tadi yaitu kita tidak boleh sombong terhadap orang. Walaupun kita punya banyak harta, kita tetap harus berbagi. Dan selalu jika ada orang yang ingin butuh bantuannya kita harus selalu bantu dong. Kita tidak boleh seperti si kaya yang selalu sombong dan tidak mau berbagi. Nah, jadilah seperti si miskin yang walaupun dia tidak punya apa-apa tapi dia tetap mau menolong si pengemis itu. Jadi seperti itu teman-teman Swindu, kita udah dengerin pesan moralnya dari Kak Nia. Nah, itu dia cerita berkah dari buku 99 Satwa Hindu nih. Saya Widi, Awin, Rina, dan juga Nia Puspita. Mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Kami anak-anak Alam Bali Santi mengucapkan Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Untuk Hindu Dharma bercahaya. Sesungguhnya tidak penting apakah kita punya gen bisnis, naluri bisnis, ilmu bisnis, atau darah bisnis yang mengalir di tubuh kita. Yang terpenting kita harus fokus doing something mulai saat ini, sekarang ini, dari hati ini. Mulai dari yang terdekat kita, maksimalkan apa yang kita punya, optimalkan apa yang kita bisa. Saya Mia Gadewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Hai TV dimanapun berada, berjumpa lagi dalam acara Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif, renyah dan penuh sesuluh bersama saya Agus Budi Adnyana. Dan hari ini saya ditemani oleh kawan-kawan dari pengurus candi, cendekiawan muda Hindu Indonesia. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Putu Agus Suryawan, Ibu Diah Nirmala Dewi, dan Bapak Putu Agus Aryat Nayagiri. Nah, kita akan memasuki fase di mana umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Seperti namanya, Nyepi, kita diajarkan untuk menyepi. Padahal kita menyambut Hari Raya Tahun Baru. Seharusnya orang-orang menyambut Tahun Baru itu dengan pesta pora, dengan gegap gempita. Lalu mengapa umat Hindu merayakan Tahun Baru ini dengan cara yang sepi? Nah, untuk menjawabnya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama pengurus candi. Nah, kepada Pak Putu Agus Suryawan,
apa sih itu Hari Raya Nyepi, Pak? Mengapa kita merayakan hari tahun baru, menyambut tahun baru itu dengan sepi? Bukannya menyambut tahun baru itu dengan sukacita, dengan pesta pora. Kenapa, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini menjadi suatu hal yang menarik ya jika melihat atau membayangkan tentang bagaimana Hari Raya Nyepi itu dirayakan dengan cara yang terbilang berbeda dibandingkan dengan Galungan, Kuningan atau Hari Raya Hindu lainnya. Kita bisa lihat bahwa bagaimana pelaksanaan Nyepi itu sepi sekali. Menurut saya pribadi dan mungkin sebagian besar juga menyadarinya, Hari Raya Nyepi itu justru dilakukan dengan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan sama sekali, yang mana itu dekat dengan kegiatan kita, misalnya mengendarai sepeda motor dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada. Bahkan mengeluarkan suara-suara gaduh pun tidak. Hari itu sangat benar-benar kosong, sepi. Hari Raya Nyepi itu menjadi semacam momentum untuk alam kita atau alam ini beristirahat dari hiruk pikuk atau dari segala macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Artinya selama setahun kita kotori atmosfer ini, kan begitu, Pak ya? Nah, sudah saatnya kita mencuci atmosfer ini agar lebih bersih lagi. Dan itu tanggung jawab kita. Iya, tanggung jawab kita bersama. Seperti baju kan gitu, Pak ya? Kalau sudah kotor kita cuci. Nggak mungkin pakai terus dong. Iya. Nah, di Hari Raya Nyepi ada yang disebut dengan catur berata penyepian. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Kepada Bu Diah nih, Bu. Apa yang disebut dengan catur berata penyepian? Catur berata penyepian itu sementara untuk pengendalian diri kita, di mana generasi-generasi muda, anak-anak muda juga ada 4, itu amati geni, di mana kita tidak menyalakan api atau terang. Amati karya itu kita tidak beraktivitas, tidak melakukan pekerjaan atau apapun dalam keseharian kita. Kemudian amati lelungan itu kita tidak bepergian keluar rumah atau keluar dari pekarangan penyengker kalau dinadinkan. Kemudian amati lelaluan kita tidak bersenang-senang, mengintrospeksi diri, di mana sehari-hari kita membeli makanan, minuman dan juga berpesta. Kita dalam satu hari itu sementara tidak ada kesenangan itu untuk menikmati kehidupan kita dan merasakan juga bagaimana tidak mendapati makanan dan minuman itu sama sekali. Jadi kita diajarkan untuk melakukan pengendalian diri ya, Bu ya. Belajar untuk berkontemplasi, belajar untuk merenung. Bukan begitu, Bu ya? Generasi muda kita pada saat melaksanakan Hari Raya Nyepi ini kan sebagian besar melenceng. Ada yang sepak bola di jalan raya, kemudian ada menceki di rumah tetangga. Nah, apa pesan moral Hari Nyepi ini kepada kaum milenial, Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Konteks generasi milenial atau generasi muda itu lekat dengan labilitas dari segi psikologis. Maka dari itu, Nyepi ini adalah momentum kita untuk belajar mengendalikan diri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nirmala tadi, bahwa bagaimana kita bisa tidak menyalakan api dalam diri berupa kemarahan, kemudian nafsu, tidak bepergian ke tempat-tempat yang kiranya itu bersifat negatif, ya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang negatif, dan tidak berhuru-hara atau bersukaria yang berlebihan. Sehingga implementasi filosofis daripada Nyepi itu dapat kita laksanakan dari ramya, somya, kemudian menuju pada sunya. Demikian tadi pemirsa, kita sudah berbincang mengenai Hari Raya Nyepi yang pada hakikatnya kita diajarkan untuk melakukan tapa atau pengendalian diri, melakukan perenungan dari ramya, kemudian somya, dan pada akhirnya menuju sunya. Saya Agus Budi Adnyana, Agus Suryawan, Diah Nirmala, Aryat Mayagiri mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945. Salam damai Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Cemeti, Cerah 5 Menit. Spesial Hari Nyepi dan beberapa hari lagi Hari Nyepi akan datang. Berarti proses pelaksanaan catur berata penyepian dari amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan akan kita jalani. Untuk lebih mendalami itu,
sejauh mana dan bagaimana definisi catur brata nyepi, bagaimana ekspresi dan bagaimana nilai dari catur brata nyepi itu? Bersama saya Ami Laksani ditemani langsung dengan Bapak Gede Swantana yang akan mengulas tentang catur brata nyepi. Namun setelah yang satu ini. Melalui bara api catur brata penyepian, Mari tancapkan dupa kesadaran spiritual untuk meneguhkan Srada Bakti dan Dharma Agama, Dharma Negara, untuk kedamaian nurani dan keharmonisan Nusantara menuju Moksartam Jagatita. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Wartam Satyam Siwam Sundaram. Nah, apa kabar Pak Swantana? Baik, sehat. Astungkara sehat seperti kita yang ada di studio maupun di rumah. Langsung saja nih Pak, sebagai pengantar tadi, apa sih sebenarnya definisi dari catur brata penyepian itu Pak? Ya, kita bicara catur brata penyepian kan catur artinya 4. Dan tadi sudah disebutkan kan, ada amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangwan. Nah, amati geni itu artinya kita tidak menyalakan api, termasuk turunan dari api itu cahaya lah, artinya jadi kita gelap. Kemudian amati karya artinya kita jeda sementara gitu, jadi kita rileks, tidak melakukan kegiatan aktivitas apapun, kita tinggalkan selama berada ini. Nah, kemudian amati lelungan artinya kita tidak bepergian, jadi jalan itu sepi gitu, duduknya kemana-mana, tinggal di rumah saja. Dan amati lelangwan artinya kita tidak menikmati pleasure, jadi ya kita diharapkan puasa mama tidak menikmati makanan yang enak-enak atau melihat sesuatu, menikmati lewat pandangan kita yang enak-enak. Jadi kita duduk puasa lah untuk sementara selama berarti ini berjalan itu. Seperti itu Pak ya. Jadi seperti itu tadi ada tata laksana seperti apa kita harus menjalani dari catur brata nyepi. Jika kita mengambil salah satu Pak, contohnya amati geni, kita melihat ada ekspresi di sana. Nah, kalau menurut Bapak ekspresinya itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi amati geni umpama artinya kan tidak menyalakan api. Nah, dengan tidak menyalakan api otomatis semua jenis cahaya juga tidak ada. Sehingga ekspresinya artinya kita ketika malamnya total gelap, tidak menyalakan api, tidak menyalakan ini semua lampu-lampu tidak ada, kecuali mungkin di rumah sakit mungkin karena memang tidak bisa di ini. Sementara kantor, rumah, tempat-tempat yang lain kan gelap. Nah itu. Nah, di samping amati geni yang memang tidak menyalakan lampu, kemudian amati karir memang kita betul-betul jeda, betul-betul diam. Nah, artinya apa? Kan ekspresi itu kan kenapa mesti amati karir, kan memang ini bekerja, oke, tubuh bekerja, tetapi pekerjaan ini kan memang sesuatu yang memang sudah diharuskan. Nah, ini by nature tubuh kita memang terjebak dalam aktivitas. Nah, jadi dengan amati karir ini kita ingin membuat gap untuk bisa perjalanan spiritual kita lancar. Gap ini jadi penting. Nah, jadi amati karir dengan itu kita mengarah ke dimensi lain. Demikian juga amati lelungan tidak kemana-mana itu karena memang pikiran memang sukanya kemana-mana, kita rem dulu. Kemudian amati lelangwan yang inginnya kita menikmati yang baik-baik, melihat sesuatu yang indah-indah, mencium sesuatu yang harum, ya, menikmati makanan. Nah, kita coba cut dulu. Nah, itu. Jadi kira-kira begitu ekspresi yang ada di dalam catur brata. Berarti ekspresinya itu lebih terkendali seperti itu Pak ya. Kalau bisa kita ambil garis merahnya dan benang merahnya, berarti ekspresi yang ditunjukkan dari catur brata nyepi itu adalah hening sejenak seperti itu Pak ya.
Nah, kalau kita berbicara sekarang tentang nilai nih Pak, nilai apa sih yang dipesankan dari catur berata penyepian itu Pak? Ya, nilainya begini. Jadi selama ini kan kita bergerak. Nah, seperti berjalan itu nilainya. Jadi ketika kita berjalan ada satu kaki yang bergerak ke depan dan ada satu kaki yang diam. Nah, jadi nilainya ini adalah momentum bagaimana kita memaknai hidup ketika kita bergerak. Ingat, istirahat itu penting, diam. Seberapa cepat kita berjalan, sebegitu kita mesti diam, seperti kaki yang satu. Jadi momentum nyepi ini sesungguhnya mengingatkan kita. Karena bagi mereka yang non-stop kerja terus, tubuh tidak memungkinkan untuk itu. Nah, jadi itu secara fisikal. Jadi secara mental kita selalu berpikir. Ini perlu jeda, perlu diam. Nah, jangan-jangan dengan diamnya ini justru tampak mundur justru lebih cepat nanti majunya gitu. Jadi tidak melulu orang yang non-stop berpikir itu lebih hebat dibandingkan orang yang bisa diam tapi nanti meluncur dengan cepat. Nah, jadi catur berata penyepian itu di sana nilainya. Jadi diajarkan untuk diam, nanti untuk maju lebih cepat. Itu kira-kira. Ibarat busur panah ya Pak, kita tarik dulu ke belakang dan dia akan melesat ke depan. Wah, luar biasa. Ada kata jeda nih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pesan khusus untuk kaum milenial yang dimana kemajuan teknologi semakin pesat ya Pak ya. Hidupnya dengan kuota dan nafasnya dengan sinyal ya Pak. Pertanyaan untuk Bapak, bagaimana cara untuk kaum milenial ini agar sepi dari medsos? Saya rasa ini berat sekali, Armi. Kenapa? Karena generasi milenial itu identik ya dengan itu, dengan medsos. Identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet itu, dan jiwanya di sana. Tetapi bagaimana caranya biar jeda sementara itu? Jadi kita memerlukan semacam edukasi khusus bahwa momentum nyepi ini penting untuk kita. Nah, cuman kembali bagaimana menyadarkan itu tidak sederhana karena generasi milenial apa diam gitu. Saya sudah nyaman di situ gitu. Nah, kecuali mungkin nanti menemukan formasi bagaimana membawa nilai itu yang setara dengan apa yang menjadi pola pikir mereka. Nah, selama ini kan kita memaknai nyepi sesuai dengan apa yang ada makna dari zaman dulu gitu. Nah, kita transformasi makna ini sesuai dengan generasi milenial seperti apa yang dia inginkan sehingga ketemu. Nah, membuat format agar nilai itu tertransformasi ke generasi muda ini kerja kita bersama-sama ini tidak sederhana ternyata membuat nilai yang luar biasa, tetapi karena bentuknya berbeda dengan generasi ini justru malah nilainya nggak tersampaikan. Nah, membuat beda bentuk nilainya sesuai dengan konteks yang sekarang ini. Itu kira-kira. Ya. Wah, luar biasa lengkap ya, bagaimana dari definisinya, ekspresi, setelah itu pesan yang dititipkan dari catur berata nyepi dan juga pesan untuk kaum milenial. Demikian tadi Cemeti bersama Bapak Gede Swantana, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Sampai jumpa dalam Cemeti berikutnya. Salam damai, Channel 3. Seperti pribadi candi sangat berarti. Matikan api dalam diri, jauhi kama hati, tinggalkan sang kelana hati. Di ujung sepi, ku cari yang hakiki, membuka pintu sunyi, mencari yang widi. Lalu mematri janji dalam hati nurani, ikatkan hati untuk menjaga harmoni. Di kegelapan bumi, saat amati geni, nyalakan cahaya hati, menangkap yang widi. Selamat Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945, Candi Cendekiawan Muda, Hindu Indonesia. Sadarilah seperti pribadi candi, dia bernyanyi dalam meditasi.
geni, Maria mati karya, amati lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kemah hati, tinggalkan sang kelana hati. Dari ujung sepi ku cari yang hakiki, menggali-gali nyepi, mencari sang yang widi. Di kegelapan bumi saat... Demikian tadi pemirsa, telah kita dengar penggalan Sundari Nada. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Saya Dia Parisya mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Selamat Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Salam damai Channel 3. Matikan api diri, matikan kamar hati, matikan sang kelana hati. Atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan. Atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan. Atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.